Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kembali memberikan kepada kita taufik, inayah untuk kembali hadir bersama-sama dalam Majlis Tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa Allah berikan nikmat kesehatan, sehat walafiat. Salam dan salam kita doakan untuk uswah dan kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk segenap keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in dan untuk umatnya termasuk kita dan umatnya yang lain ila yaumil qiyamah. Baik Bapak dan Ibu, kita pagi ini akan kembali lanjutkan tadabbur Al-Quran, membahas surat Al-Hijr dimulai dari ayat 71 sampai ayat 90 ya. Sebelumnya kita lihat di ayat sebelumnya cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim ya yang kemudian berlanjut menjadi tamunya Nabi Lut yang kemudian kaumnya Nabi Lut datang ke rumah Nabi Lut untuk ya untuk merampas atau merampok ya atau menculik tamunya tersebut yang sebetulnya adalah para malaikat ya yang tujuannya adalah untuk melakukan perbuatan maksiat dengan mereka, yaitu perbuatan LGBT ya. Maka di ayat sebelumnya Allah mengatakan, Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Ya, ketika mereka datang ke rumah Nabi Nuh, mendobrak pintunya rumah Nabi Nuh, lalu mereka ingin menculik tamu-tamu tersebut ya. Maka Nabi Nuh berkata, Nabi Lut maaf, Nabi Lut berkata kepada mereka, Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahuni. Nabi Lut berkata, sesungguhnya mereka itu adalah tamu-tamuku, maka janganlah kalian memberi malu kepadaku, ya. Mereka tamu yang harus dihormati, dimuliakan, maka jangan sampai saya merasa malu karena tindakan kalian. Wattaqullaha wa la tukhzuni. Dan bertakwalah kepada Allah kalian semua, wa la tukhzun, dan jangan membuat aku menjadi hina karena perangai kalian. Lalu apa respon atau jawaban daripada kaum Sodom, umatnya Nabi Lut tersebut? Mereka berkata, qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Mereka berkata, dan apakah tidak pernah kami larang engkau daripada orang-orang semesta alam? Maksudnya adalah, bukankah kami telah pernah melarangmu, wahai Lut, untuk menerima tamu siapapun daripada manusia, terutama yang laki-laki? Ya, karena kalau kami melihat siapapun laki-laki, kami akan menyergapnya, menculiknya, dan akan melakukan perbuatan fahisyah dengannya. Ya, itu jawaban mereka ya, jawaban yang tentunya jawaban yang sangat sombong ya. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Lalu mendengar perkataan mereka yang mengatakan, bukankah kami telah melarangmu dulu untuk menerima tamu? Maka Nabi Lut berkata kepada mereka, Qala haula'i banati. Nabi Lut berkata sambil menunjuk keluar ya, menunjuk keluar, haula'i banati. Mereka ini putri-putriku. Artinya itu di luar banyak sekali perempuan-perempuan yang cantik-cantik ya, yang dapat kalian peristri, yang kalian dapat menikahinya, bisa satu, dua, tiga, dan empat. In kuntum fa'ilin, jika kalian betul-betul hendak berbuat, melepaskan syahwat kalian, ya, itu ada orang-orang perempuan di luar sana. Jadi maksudnya bukan anak-anak kandung beliau tentunya ya. Maksudnya adalah putri-putri yang ada di luar sana, anak-anak perempuan daripada kaumnya. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Nabi Lut berkata, itu di luar sana ada putri-putriku, gadis-gadis desa yang cantik-cantik ya, yang jelita-jelita, maka nikahilah mereka ya, in kuntum fa'ilin, kalau kalian betul-betul hendak berbuat melampiaskan nafsu kalian juga ya, itu lebih halal buat kalian. Lebih halal, lebih terhormat ya, lebih sesuai dengan fitrah. Nah, itu perkataan Nabi Lut kepada kaumnya. Lalu di ayat yang berikutnya Allah mengatakan la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Nah, di sini Allah bersumpah la'amruka, demi umurmu. Mu di sini, engkau di sini Bapak dan Ibu, dalam tafsir kita dapatkan penjelasan ini adalah Nabi Muhammad maksudnya ya, bukan kepada Nabi Lut. Allah bersumpah dengan
umurnya Nabi Muhammad. Dan ini adalah keistimewaan beliau. Allah tidak pernah bersumpah dengan menyebut eh, satupun makhluknya daripada kalangan manusia kecuali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan keistimewaan kedudukan Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La amruk, demi umurmu wahai Muhammad, innahum, sesungguhnya mereka, lafi sakratihim ya'mahun. Sungguh mereka itu, nah mereka ini ada dua tafsiran di sini. Ada yang mengatakan Allah mengingatkan atau mengatakan kepada Nabi Muhammad tentang keadaan umat Nabi Lut atau kaum Sodom yang pada waktu itu, innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sesungguhnya mereka sungguh sedang berada di dalam kemabukan mereka yang terombang-ambing. Artinya mereka sudah gelap mata begitu. Mereka tidak peduli mau tamu Lut, mau siapa, yang penting mereka telah dimabok kepayang untuk menikmati melampiaskan hawa nafsu mereka. Tetapi ada juga dalam kitab tafsir menjelaskan perkataan ini maksudnya adalah mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir Quraisy, sungguh sedang berada di dalam kemabukan mereka dalam keadaan terombang-ambing. Ya. Dua-duanya bisa kita ambil maknanya, Bu ya. Karena ayat ini kan juga sebetulnya turun kepada Nabi Muhammad. Ya, meskipun tadi bercerita tentang Nabi Lut, ya nggak ada masalah kalau tiba-tiba berubah konteks pada Nabi Muhammad karena memang turunnya kepada Nabi Muhammad. Adapun cerita tentang Nabi itu kan semacam pengingat ya, pengingat kepada kaum Nabi Muhammad untuk ingat ya dan waspada terhadap hukuman dan azab yang dulu pernah Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar sebelum mereka. Nah, tapi di sini kalau ditanya pendapat saya lebih cenderung mengatakan yang dimaksud dengan dalam keadaan mabuk ini ya kaum Nabi Lut ya, karena konteksnya langsung tadi kan. Mereka memaksa untuk menculik ya atau merampas tamu-tamu Nabi Lut dan mereka sudah tidak tahan ya, sudah diubun-ubun syahwatnya dan mereka seperti orang yang mabuk ya. Dan terutama di ayat yang berikutnya masih Allah bercerita tentang umat Nabi Lut. Allah berkata, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. Ya, begitu mereka menolak arahan daripada Nabi Lut untuk menikah dengan putri-putri desa, putri-putri kampung negeri tersebut yang cantik jelita, dan mereka tetap berupaya menculik tamu-tamunya Nabi Lut, maka seketika itu Allah turunkan kepada mereka azab ya. Ya, tidak seketika itu ya, karena memang di sini disampaikan di subuh. Ya, itu mereka bertamu ke rumah Nabi Lut di malam hari dan ketika subuh datang menjelang, maka fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin. Maka mereka dibinasakan oleh sebuah ledakan suara keras di saat mereka musyrikin sedang memasuki matahari akan terbit. Jadi setelah subuh, antara subuh dengan terbitnya matahari, disitulah timingnya terjadi azab Allah tersebut, yaitu berupa sebuah suara ledakan dari langit yang membuat mereka jatuh semua tewas bergelimpangan ya. Dan tidak hanya sekedar itu Bapak dan Ibu, azab yang Allah turunkan kepada umat Nabi Lut. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Lalu kami jadikan 'aliyaha, atasnya negeri itu, artinya permukaan tanah yang paling atas, safilaha, menjadi bagian yang di bawah. Artinya bumi itu dibalik. Bagian yang tadi berada paling atas dibalik oleh Allah menjadi bagian yang di bawah ya. Apa namanya? Saya lupa ya dalam ilmu eh, ada itu ya. Banyak terjadi akhir-akhir ini bumi yang turun ke bawah, kemudian menenggelamkan semua yang ada di atasnya. Seperti yang kemarin terjadi juga waktu musibah di Palu ya. Bumi bergerak, kemudian menenggelamkan semua yang ada di atasnya. Pernah juga terjadi waktu gempa besar di Sumatera Barat, ya, sebuah kampung dengan semua yang ada di atasnya, penduduknya, rumah-rumahnya ditelan bumi sampai tidak tersisa satupun. Jadi ini yang Allah maksud dengan faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bagian atas kampung tersebut menjadi bagian bawahnya. Jadi balik oleh Allah, ya. Dibalik oleh Allah dengan semua yang ada di atasnya tentunya. Kemudian wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Dan di samping Allah balikan bumi mereka, ya sebelum mereka dibalikan oleh Allah, Allah hujani mereka di atas mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Jadi bermula mereka diberikan sebuah dentuman suara ya yang sangat keras, teriakan yang sangat keras keluar dari langit. Kemudian setelah itu diturunkan hujan yang
dalam bentuk hujan batu dari tanah liat yang keras, lalu setelah itu negeri mereka itu dibalikkan oleh Allah, yang bagian atas menjadi bagian yang di bawah. Ya, bisa kita bayangkan Bapak Ibu betapa mengerikannya azab kaum Sodom ini. Ya, apa dosa mereka? Ya, dosa mereka tentunya mereka juga musyrikin ya. Bukan hanya sekedar berbuat LGBT, mereka juga musyrikin, tidak mau beriman kepada Allah, mempersekutukan Allah, ditambah melakukan sebuah perbuatan maksiat ya yang sangat besar, yaitu perbuatan liwat atau perbuatan sodom atau gay ya. Nah, itu dosa mereka. Kemudian kata Allah, "Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin." Sesungguhnya pada yang demikian itu, ya, pada musibah yang terjadi pada kaum Sodom, umatnya Nabi Lut itu, sesungguhnya pada yang demikian itu laayatin, sungguh benar-benar terdapat tanda-tanda. Tanda-tanda kebenaran janji Allah. Tanda-tanda kemahakuasaan Allah, ya, tanda-tanda bahwasanya Allah itu benar ketika berjanji akan mengadab orang-orang yang ingkar, maka ini tanda-tanda bagi siapa? Lil mutawassimin. Lil mutawassimin itu maksudnya adalah orang-orang yang memperhatikan, orang-orang yang merenungkan, ya, orang-orang yang menalar, atau dalam bahasa lain dalam kitab tafsir disebut orang-orang yang memiliki firasat. Lil mutafarrisin, ya. Lil mutafarrisin artinya orang-orang yang menggunakan firasatnya. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi pada umat-umat terdahulu, termasuk di antaranya kejadian yang menimpa umat Nabi Lut, kaum Sodom, maka itu seharusnya menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang mau memperhatikan. Ya, ya, memperhatikan dalam artian ya sejarah, dan bahkan juga memperhatikan lokasi di mana musibah itu terjadi. Negeri Sodom, ya. Wa innaha labisabilim muqim. Dan sesungguhnya, ya, kota atau negeri Sodom yang telah diluluhlantakkan oleh Allah dan dikubur hidup-hidup penduduknya, dibalikan yang bagian atas menjadi bagian bawah. Wa innaha labisabilim muqim. Dan sesungguhnya dia, itu kampung Sodom itu, benar-benar berada di jalan yang tetap. Maksudnya jalan tetap itu diketahui tempatnya. Dia di sana tidak berpindah ya. Jadi bagi orang-orang yang ingin melihat bagaimana dulu Allah hancurkan kaum Nabi Lut, kaum Sodom, maka mereka bisa melihatnya, terutama umat-umat terdahulu. Ya, hari ini wallahu alam, saya juga belum tahu di mana persisnya kampung Sodom tersebut ya. Mungkin ya di sekitar Palestina atau Suria atau di negeri Syam. Ya, ada juga yang mengatakan di sekitar Laut Mati ya, wallahu alam. Kemudian inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Tadi Allah katakan tanda-tanda bagi mutawassimin, orang-orang yang mau memperhatikan, merenungkan, menalar, menggunakan firasatnya. Maka selanjutnya Allah mengatakan inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu, pada kejadian azab yang menimpa umat-umat sebelumnya, termasuk umat Nabi Lut, adalah benar-benar menjadi tanda bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya Allah menjelaskan wa in kana ashabul aikati la zalimin. Ya, wa in kana ashabul aikati la zalimin. Dan sesungguhnya wa in kana, dan sesungguhnya adalah dia, yaitu eh, ashabul aikah, penduduk negeri Aikah. Nah, di dalam Al-Quran itu ada Allah sebut ashabul aikah seperti ashabu Madian ya, ashabu Sadum. Nah, ini ada namanya ashabul aikah. Sesungguhnya adalah penduduk negeri Aikah itu adalah orang-orang yang zalim. Nah, di sini tadi sudah selesai cerita tentang Nabi Lut, Bapak Ibu ya. Sudah selesai cerita tentang kaum Sodom, di mana Allah menjelaskan yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Lalu Allah mengganti cerita berikutnya, yang tentunya tujuannya agar Nabi pun menceritakannya kepada umatnya, kepada orang-orang kafir, ya, al-musyrikin, al-Quraisy. Allah mengatakan, dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah. Jadi Aikah itu Bapak Ibu adalah sebuah negeri yang berada di utaranya Arab Saudi, berdampingan dengan negeri Madian. Dengan negeri Madian yang kepadanya diutus Nabi Syuaib ya. Jadi Nabi Syuaib ini diutus kepada dua kaum. Kaum yang pertama kaum Madian.
Dan kaum yang kedua, kaum Aikah namanya. Jadi tempatnya pun berdampingan di sekitar perbatasan Arab Saudi dengan Yordania atau dengan Suriah, ya, bagian atas di negeri daerah Tabuk namanya. Kalau Madinah ke atasnya lagi sekitar mungkin 300 kilo lagi, ya, dekat negeri Syam. Nah, inilah maksud dengan eh, negeri Aikah, yang dalam bahasa Arab Aikah itu artinya sebuah negeri atau kampung yang penuh dengan semak belukar atau hutan yang lebat. Jadi hutan yang lebat yang pohonnya saling sambung menyambung atau semaknya saling menyambung, nah itu disebut dengan Al-Aikah. Maka disebut dengan Ashabul Aikah, penduduk negeri yang memiliki semak belukar atau pohon-pohon yang lebat. Maka kata Allah, sesungguhnya Ashabul Aikah itu, penduduk negeri Aikah itu la zalimin. Betul-betul orang yang zalim. Ya. Apa dosanya penduduk Aikah? Ya memang secara spesifik tidak ada seperti umatnya Nabi Lut, ya, tapi mereka musyrikin, kafirin, menentang Nabi Syuaib, ya. Maka kata Allah, fantaqamna minhum. Maka kami pun membinasakan mereka. Kami membalas dendam daripada mereka. Ya, kami membinasakan mereka, atau dari sisi lain bisa diartikan fantaqamna minhum, kami pun membalas dendam kepada mereka. Marah kepada mereka. Wa innahuma labi imamim mubin. Dan sesungguhnya, ya, keduanya yaitu negeri Madian dan negeri Aikah labi imamim mudin, benar-benar berada di jalan yang nyata, di tempat yang diketahui, sama dengan kaum negeri Sodom tadi, ya, di tempat yang diketahui, yang dapat dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu, ya, mereka tahu dari sejarah-sejarah, dari cerita orang tua-tua mereka tentang kisah-kisah Nabi, yang mereka pun tahu di mana lokasinya begitu, ya. Kalau saya juga mungkin juga belum tahu, ya Pak Ibu, ya. Tapi kalau orang-orang kafir Quraisy dulu mereka tahu, makanya Allah katakan di sini wa innahuma labi imamin mubin. Sesungguhnya keduanya benar-benar berada di jalan yang jelas, di tempat yang jelas. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya Allah pindah kepada kisah kaum yang lain, yaitu kaum Al-Hijr, ya. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Ini umatnya Nabi Saleh, ya. Dan sungguh dan sungguh betul-betul telah mendustakan Allah, telah mendustakan nabinya, ashabul hijri, penduduk negeri Al-Hijr. Yang mereka dustakan siapa? Yaitu para utusan-utusan Allah, para nabi-nabi Allah, ya. Kaum Al-Hijr ini juga berada di sekitar Arab Saudi, Bapak Ibu, ya, di tempat yang sekarang apa namanya? Al-Ula, ya, sekarang jadi tempat wisata. Yang di antara tempat yang ada di Al-Ula itu ada sebetulnya bagian atau daerah yang dilarang oleh Rasulullah untuk mengunjunginya. Karena kata Rasulullah, kalau kalian dekat-dekat ke sana, dikhawatirkan apa yang dulu pernah menimpa Ashabul Hijr ini menimpa kalian. Jadi dulu mereka memahat gunung, Bapak Ibu. Mereka memahat gunung tinggi sekali, ya, rumah-rumah mereka tinggi sekali, ya. Maksud mereka untuk berlindung daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah di ayat berikutnya, wa atainahum ayatina, dan kami telah memberikan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kami, mukjizat-mukjizat Nabi. Di antara mukjizat Nabi Salih ada unta, ya. Ada unta yang kemudian dengan izin Allah tercipta, lahir dari sebongkah batu, batu karang, ya. Yang mana mereka waktu itu meminta sebuah mukjizat yang nyata kepada Nabi Saleh. Lalu Allah tunjukkan, di antaranya adalah kemampuan Nabi Saleh untuk mengeluarkan seekor onta dari sebuah batu karang. Dan ayat-ayat yang lain tentunya. Wa atainahum ayatina, dan kami telah mendatangkan kepada mereka ayat-ayat kami, kepada kaum Ashabul Hijr tadi, umatnya Nabi Saleh, fakanu anha mu'ridin. Maka adalah mereka waktu itu dari ayat-ayat tersebut mu'ridin, menjadi orang-orang yang berpaling. Mereka berpaling daripada ayat tersebut. Padahal mereka yang minta, tunjukkan kepada kami mukjizat, ya, ini dan itu. Lalu ketika mukjizat itu didatangkan, mereka tetap berpaling. Ya, sebagaimana umat-umatnya Nabi Musa juga, ya. Kemudian di sini Allah jelaskan bagaimana dulu sifat atau perbuatan mereka. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Dan adalah dulu mereka yanhituna, mereka memahat dari gunung-gunung itu menjadi rumah-rumah. Jadi kalau kita lihat ke tempat wisata di Jabal Al-Ula itu, Bapak Ibu, kita melihat
gunung-gunung yang tinggi sekali itu berbentuk rumah ya, dipahat dan ada lubangnya begitu. Saya kebetulan belum pernah ke sana ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah ke sana. Nah, itulah umatnya Nabi Salih ya, Ashabul Hijr. Dan dulu mereka memahat gunung-gunung ya menjadi rumah, tujuannya apa? Aminin, untuk mencari tempat perlindungan. Kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Nabi Allah, Nabi Saleh itu benar ya. Jadi mereka antara tidak percaya dan takut juga ya. Jadi mereka membuat rumah-rumah dari gunung-gunung sebagai tempat mencari aman. Lalu meskipun mereka membuat rumah dari gunung ya tujuannya untuk mencari aman, tetap saja Allah katakan di sini fa akhadhathumus sayhatu musbihin. Lalu mereka dibinasakan dengan sebuah teriakan, suara keras dari langit, musbihin ketika mereka memasuki waktu pagi. Jadi sama lebih kurang azab yang Allah berikan kepada mereka di permulaannya dengan azab yang Allah berikan kepada umat Nabi Sodom, umat Nabi Lut, yaitu kaum Sodom ya. Mereka ditewaskan, dibinasakan oleh Allah dengan sebuah suara teriakan yang keras dari langit di saat mereka memasuki waktu pagi. Kemudian kata Allah, "Fama aghna anhum ma kanu yaksibun." Ya. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tidaklah bermanfaat dari mereka atau tidak dapat menyelamatkan mereka ma kanu yaksibun, apa-apa yang dulu mereka usahakan. Baik usaha mereka dalam bentuk membuat rumah dari gunung yang tinggi, yang kokoh, tempat mereka bersembunyi, ya tidak berguna karena kalau sudah suara bagaimana ya? Kalau angin mungkin bisa, tapi kalau suara masuk ke celah-celah ya tetap membuat mereka tewas bergelimpangan. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tidaklah bermanfaat dari mereka itu apa-apa yang dulu mereka upayakan, usahakan untuk lari daripada azab Allah. Kemudian di ayat berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini ya, menegaskan setelah tadi mengulang kembali. Sebetulnya kan cerita ini sudah kita bahas dulu ya di surat apa ya? Surat Ar-Ra'd ya, di surat Ar-Ra'd cerita-cerita tentang nabi-nabi ya, Nabi Salih, Nabi Syuaib, siapa lagi? Nabi Nabi Lut ya. Maka di sini Allah ulang kembali tentunya untuk mengingatkan manusia tentang apa yang dulu telah Allah berikan, Allah timpakan kepada umat-umat yang ingkar kepada Allah di zaman dulu. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan tidaklah kami menjadikan langit-langit dengan lapisannya yang tujuh, wal arda dan juga bumi, wama bainahuma dan apa-apa yang ada di antara keduanya, di antara keduanya adalah antara langit dan bumi tersebut, illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran, tidak dengan main-main ya. Allah menciptakan langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya Allah ciptakan dengan hak, dengan tata yang baik ya, dengan susunan yang baik, susunan yang sangat detail, dengan semua yang ada di dalamnya ya. Wa inna sa'ata la'atiyatun, dan sesungguhnya as-sa'ah, as-sa'ah nama lain daripada hari kiamat, dan sesungguhnya hari kiamat itu betul-betul pasti akan datang. Betul-betul pasti akan datang. Maka oleh karena itu, fasfah as-safhal jamil. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, maka berilah maaf dengan sebuah pemaafan yang baik. Nah, ayat ini tentunya mansuh Bapak Ibu. Ayat ini dihapuskan dulu. Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah kepada kaumnya dan kaumnya banyak yang ingkar menentang beliau bahkan mencemooh menghina beliau. Waktu itu awal-awalnya Allah hanya meminta Nabi untuk memaafkan mereka ya, tidak usah memerangi mereka, tapi Allah perintahkan fasfah as-safhal jamil. Maka maafkanlah mereka dengan sebuah pemaafan yang baik. Tapi setelah itu turun ayat yang menghapuskan anjuran untuk memaafkan ini. Turun ayat yang lain yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi secara total orang-orang kafir sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mansuh ya, dihapuskan hukumnya. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala, huwal khallaqul alim. Dialah zat yang maha mencipta lagi maha mengetahui. Jadi Allah itu adalah zat yang maha menciptakan
segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi dan segala yang ada di antara keduanya, lagi maha mengetahui terhadap semua ciptaannya tersebut. Ya, semua yang Allah ciptakan, Allah mengetahui apapun itu, detailnya. Kalau manusia kapan hidupnya, kapan matinya, bahkan sebuah daun dari pohon yang ada di bumi pun Allah tahu kapan daun tersebut jatuh. Ya, jadi Allah itu adalah zat yang maha mencipta dan maha mengetahui. Lalu di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan walaqad atainaka sab'am minal mathani. Jadi ayat-ayat ini Bapak Ibu, ya tentunya kalau kita lihat makna-maknanya masih dalam rangka mensupport atau memberikan spirit kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam mendakwahi umatnya, mendakwahi kaumnya, terutama kaum kafir Quraisy. Ya, Allah memperkuat akidah Nabi, ya Allah meyakinkan Nabi akan pertolongannya, ya. Dan Allah berikan cerita-cerita untuk diberikan kepada kaumnya yang ingkar tersebut, bagaimana dulu kaum-kaum sebelumnya dihancurkan oleh Allah, ya. Nah, di ayat berikutnya Allah mengatakan walaqad atainaka sab'am minal mathani. Walaqad atainaka sab'am minal mathani. Dan sungguh betul-betul kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad tujuh daripada yang diulang-ulang. Nah, ini perlu kita jelaskan Bapak Ibu. Ada kalimat sab'am minal mathani. Dan sungguh betul-betul kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sab'am minal mathani. Tujuh yang diulang-ulang. Nah, di sini ada perbedaan pendapat ahlu tafsir atau ahlu ta'wil yang dimaksud apa yang dimaksud dengan tujuh yang diulang-ulang ini Bapak dan Ibu. Kalau Al-Qur'anil Azim jelas ya, Al-Qur'an ya keseluruhannya, secara keseluruhan. Tapi sab'am minal mathani, ada pendapat pertama mengatakan sab'am minal mathani itu adalah tujuh surat yang panjang-panjang di awal Al-Qur'an. Mulai dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian setelah itu An-Nisa, lanjut Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, kemudian lanjut kepada surat Yunus, ya, yang panjang memang ayatnya. Nah, itu ini yang dimaksud dengan sab'am minal mathani. Dan kenapa itu yang dipilih? Karena memang tujuh surat ini termasuk surat-surat yang paling lengkap isinya. Ada tentang akidah, ada tentang ibadah, ada tentang hukum-hukum agama, terutama di surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ya. Dan dia diulang-ulang terus oleh Allah. Sab'am minal mathani, yang terulang-ulang. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan, dan ini pendapat yang lebih kuat, yang dimaksud dengan sab'am minal mathani ini adalah suratul Fatihah. Yaitu tujuh ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang oleh Muslim atau seorang mukmin ketika sholat. Setiap hari kita mengulang-ulang tujuh ayat tersebut. Ya, meskipun ada perbedaan tujuh itu dimulai dari mana, ya? Apakah masuk Bismillah atau tidak? Ya, itu banyak perbedaan. Tapi ala kulli hal, ya kalau kita meyakini Bismillah masuk daripada surah Al-Fatihah, maka berarti ngitungnya termasuk surat Bismillah ya. Kalau tidak termasuk berarti nanti ada yang terpotong, ada yang dipotong. Misalkan siratal ladzina an'amta alaihim itu satu ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu satu ayat. Sementara di pendapat lain yang mengatakan bismillah termasuk daripada ayat Al-Fatihah, maka mereka menggabungkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu satu ayat. Jadi nggak ada masalah ya, itu perbedaan pendapat. Yang penting Allah mengatakan di sini, kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad tujuh ayat yang diulang-ulang bacanya, ya, ayat yang sangat azim, yang sangat agung, wal Qur'anil azim, dan demikian juga Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an yang besar, yang mulia, yang agung, ya, Qur'an yang lain selain surah Al-Fatihah. Maka oleh karena itu kata Allah, karena Allah telah memberikan kepada nabinya sab'an minal mathani tadi, yaitu tujuh yang diulang-ulang atau suratul Fatihah dan semua Al-Qur'an, maka kata Allah, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Maka janganlah sekali-kali engkau wahai Muhammad menunjukkan atau memanjangkan pandanganmu ila ma matta'na kepada apa-apa yang kami berikan kesenangan kepada kaum Quraisy, kaum kafir tersebut, azwajan dalam bentuk istri-istri di antara mereka. Jadi Allah melarang Nabi Muhammad untuk silau melihat kekayaan orang-orang kafir, silau melihat kebanyakan harta mereka, istri mereka, anak-anak mereka, karena Allah telah memberikan sesuatu yang lebih mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Itu jauh lebih besar karunia-Nya Allah berikan kepada Nabi dibanding
segala macam bentuk kekayaan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut, termasuk juga azwajam minhum, pasangan-pasangan, istri-istri yang cantik dan seterusnya. Wala tahzan alaihim, dan juga jangan merasa sedih atas mereka. Jangan sedih melihat mereka eh, apa namanya bersikap sombong, bersikap angkuh, jumawa, karena memang mereka diberikan harta yang berlimpah, ya, istri yang banyak, kendaraan yang bermacam-macam, rumah-rumah yang besar. Maka kata Allah, jangan kamu merasa sedih, wahai Muhammad. Kenapa demikian? Karena Allah telah berikan di sebelumnya apa? Sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, ya. Jadi di sini juga bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu, Al-Qur'an itu merupakan karunia Allah yang terbesar untuk kita. Jadi kalau ada orang yang sibuk sepanjang hari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran, sesungguhnya dia telah mendapatkan karunia, baik karunia dunia, terutama juga karunia akhirat yang sungguh sangat besar dibanding dengan kekayaan dunia dalam bentuk apapun. Jadi Al-Quran ini adalah nikmat yang agung, yang mana juga pernah kita sampaikan secara langsung, dia juga dapat menambah rezeki kita dalam bentuk materi. Orang yang sering membaca Al-Quran, maka rezekinya juga semakin lapang. Ya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ketika seseorang sibuk membaca Al-Quran, maka Allah dan dia tidak sempat berdoa meminta permohonan A, B, C, D seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain, maka Allah akan berikan kepadanya seluruh permintaan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Meskipun dia tidak meminta, dia sibuk baca Quran. Jadi memang baca Quran itu Bapak Ibu berbanding lurus dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena dia memang karunia yang sangat besar. Di sini Allah mengatakan demikian. Jadi jangan engkau sedih wahai Muhammad, jangan silau, jangan merasa sedih atas kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, karena sesungguhnya engkau telah mendapatkan Al-Quran dan As-Sab'un minal Mathani. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan rendahkanlah sayapmu, wahai Muhammad, dan rendahkanlah sayapmu, wahai Muhammad, kepada orang-orang beriman. Apa maksudnya rendahkan sayapmu di sini? Rendahkan hatimu. Rendahkan hatimu, bersikaplah dengan sikap yang rendah hati, tawadhu kepada sesama orang beriman, ya. Jadi kalau orang kafir itu ya sudahlah, ya, mereka sombong ya sudah biarkan mereka dengan kesombongannya. Tapi kepada orang yang beriman, maka rendahkanlah sayapmu, bersikap hormatlah kepada mereka, bersikap sayanglah kepada mereka dan rendahkanlah hatimu kepada mereka. Kemudian waqul inni ana nadhirul mubin, dan katakanlah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Waqul, dan katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku, ya, sesungguhnya aku yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana nadhirul mubin. Saya atau aku yaitu Nabi Muhammad adalah pemberi peringatan yang sangat nyata kepada kalian. Wahai kaum kafir Quraisy, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah An-Nadhirul Mubin, pemberi peringatan yang nyata, memberi peringatan tentang akan terjadinya kiamat, akan adanya hidup setelah kematian, ya, akan adanya siksa kubur, akan adanya surga dan neraka. Kama anzalna 'alal muqtasimin, sebagaimana telah kami turunkan sebelumnya juga peringatan kepada al-muqtasimin. Al-muqtasimin ini yang dimaksud dengan al-muqtasimin ini Bapak dan Ibu, kama anzalna 'alal muqtasimin, sebagaimana kami telah menurunkan ke atas orang-orang yang membagi-bagi. Siapa yang dimaksud dengan al-muqtasimin ini? Yaitu orang-orang yang membagi kitab-kitab Allah itu, sebagian dia terima dan sebagian dia tolak. Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagian kitab Injil itu mereka terima, mereka amalkan. Lalu sebagian lagi mereka punggungkan, mereka buang, ya, mereka hapus. Demikian juga dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi mereka lah yang dimaksud dengan al-muqtasimin, yaitu orang-orang yang membagi-bagi kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada mereka menjadi ini bagian yang diterima, ini tidak. Ini bagian ini kita amalkan, ini tidak. Ya. Alladzina ja'alul Qur'ana idin. Ini di ayat di halaman berikutnya. Karena nyambung kita bahas sedikit nggak apa-apa Bapak Ibu. Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu ya idin, sama, ya. Istilah lain daripada muqtasimin tadi, terbagi-bagi. Sebagian mereka imani, sebagian tidak mereka imani, sebagian mereka terima dan sebagian mereka tolak. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, demikian kita sudah selesai tadabburi ayat-ayat daripada surat Al-Hijr ayat 71 sampai ayat 90. Mudah-mudahan apa yang sudah kita tadabburi pada pagi hari ini semakin mempertebal, memperkuat dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya janji Allah itu pasti, Allah akan menolong hamba-hamba yang beriman dan Allah akan membinasakan orang-orang yang ingkar kepadanya, ya.
cepat atau lambat. Baik Bapak Ibu, barangkali demikian yang bisa saya pandu pada pagi hari ini. Kita tutup. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.